Oke, baik. Sudah tepat jam 10 ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Kita lanjutkan untuk sesi yang kedua penerapan SMK 3 berdasarkan PP 50 tahun 2012. Kita tadi sudah sampai yang ke elemen 7 ya, yaitu standar pemantauan. Untuk elemen 7, standar pemantauan ini ada 4 subelemen, yaitu pemeriksaan bahaya, pemantauan lingkungan kerja, dan juga peralatan inspeksi pengukuran dan pemantauan kesehatan. Oke, kita langsung ke poin yang nomor 7 ini. Oke, ini ya. Elemen 7 standar pemantauan ada 4 subelemen, yaitu pemeriksaan bahaya. Ya, pemeriksaan subelemen 1 yaitu pemeriksaan bahaya. Pemeriksaan bahaya ini kita lihat yang pertama, apakah pelaksanaan inspeksi ini dilakukan secara teratur atau tidak. Ya, kalau misalnya pemeriksaan APAR, alat medem api ringan ini dilakukan setiap 1 minggu sekali, ya, berarti harus ada checklist yang menyatakan itu dilakukan setiap 1 minggu sekali. Ya. Kemudian dilaksanakan bersama oleh wakil pengurus dan tenaga kerja yang telah dilatih. Misalnya ada joint inspeksi atau inspeksi secara bersama-sama. Menggunakan checklist, laporan inspeksi kepada pengurus dan P2K3. Terus yang berikutnya untuk subelemen yang kedua yaitu pemantauan lingkungan kerja, dilaksanakan secara teratur dan hasilnya dicatat dan dipelihara, meliputi faktor fisika, kimia, biologi, radiasi, dan psikologis. Artinya gini, seperti yang kita ketahui ya, ketika lingkungan kerja itu ada banyak faktor, ya, ada banyak faktor, baik dari faktor fisika, kimia, ergonomi, getaran, radiasi, atau kebisingan, ya, pencahayaan dan sebagainya. Nah, itu semua harus dilakukan uji secara periodik. Ya, bisa dilakukan uji secara mandiri atau bisa memanggil PJK 3 yang berkompeten untuk melakukan uji lingkungan kerja ini sendiri. Ya. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya adalah misalnya uji faktor getaran atau faktor vibration. Berarti harus pakai alat yang namanya adalah vibration meter. Seperti itu. Itu yang punya biasanya orang PJK 3. Atau bisa faktor kebisingan, ya, atau fisika atau faktor kimia, bagaimana paparan terhadap operasional perusahaan atau operasional pabrik ini yang berpengaruh kepada manusia atau pekerjanya, apakah melebihi dari faktor NAB atau nilai ambang batasnya atau tidak, seperti itu. Nah, untuk pemantauan lingkungan kerja atau K3 lingkungan kerja ini harus dilakukan, harus ada bukti yang tercatat dan dokumentasinya harus ada. Ya, bisa periodik, misalnya per 3 bulan atau per 1 bulan, pengukuran kebisingan atau pengukuran pencahayaan, ya, atau pengukuran getaran dan lain sebagainya. Terus subelemen yang ketiga yaitu peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian. Ya. Ini adanya sistem yang terdokumentasi terhadap identifikasi,
kalibrasi, pemeliharaan, dan penyimpanan alat pemeriksaan, ukur, dan juga uji dari K3 itu sendiri. Nah, artinya kalau kita punya safety device atau alat-alat ukur yang berhubungan dengan safety, itu harus ada sistem terdokumentasinya yang bagus. Mulai dari identifikasi, mulai dari misalnya alat tersebut sound level meter merek Lutron, ada nggak ini datasheetnya? Ya, ada nggak datasheet manualnya? Ada nggak prosedur penggunaan alatnya atau SOP-nya? Ada nggak TKPA atau tata kerja penggunaan alatnya? Seperti itu. Ada nggak IK atau instruksi kerjanya? Atau WI atau work instruction-nya? Seperti itu. Dan pastikan setiap alat ukur ini sudah terkalibrasi sesuai referensi dari manufaktur peralatan tersebut. Ya. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya adalah misalnya gas detektor. Ya. Gas detektor tersebut harus dilakukan uji kalibrasi setiap 180 hari. Maka setiap 180 hari wajib dilakukan kalibrasi alat ukur tersebut, mengembalikan ke parameter besaran standar alat ukurnya tersebut supaya pengujian dan pengetesan atau pengukuran alat dengan menggunakan alat ukur mempunyai bukti yang tervalidasi. Berikutnya ini alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas yang berkompeten, artinya adalah orang yang melakukan proses kalibrasinya ini harus orang yang sudah berkompeten atau sudah memiliki kompetensi keahlian yang memadai. Kalau orang tersebut punya misalnya harus punya AGT atau Authorized Gas Tester. Terus orang tersebut paham mengenai cara proses kalibrasi gas detektor, maka orang tersebut mempunyai kompetensi yang cukup untuk melakukan pemeliharaan dan pengkalibrasian gas detektor. Ini contohnya. Oke, berikutnya ini adalah pemantauan kesehatan. Ya, pemantauan kesehatan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan. Diwajibkan berapa? Setiap 1 tahun sekali. Ya. Dilakukan identifikasi keadaan di mana pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk atau oleh pihak rumah sakit yang melakukan kerjasama. Nah, kalau misalnya dari perusahaan tersebut tidak memiliki dokter pemeriksa, ya maka wajib perusahaan tersebut menunjukkan surat kerjasamanya dengan rumah sakit yang terlibat atau rumah sakit yang ditunjuk. Ini sebagai bukti ke auditornya atau ke auditing saat proses auditnya nanti. Oke, berikutnya ini subelemen yang ke-8. Elemen ke-8. Sebentar, mana tadi? Oke, ini ya. Elemen ke-8 pelaporan dan perbaikan kekurangan. Ini ada 4 subelemen ya, ada 4 subelemen yaitu pelaporan keadaan darurat, pelaporan insiden, penyelidikan kecelakaan kerja dan penanganan masalah. Jadi subelemen ada 4 dari elemen pelaporan dan perbaikan kekurangan. Oke, kalau ada yang bertanya silakan ya, supaya tidak terlewat jauh nanti ya, kalau mau ingin bertanya. Elemen yang ke-8, pelaporan dan perbaikan kekurangan. Yang pertama, subelemen pelaporan keadaan darurat. Adanya prosedur proses pelaporan sumber bahaya dan diberitahukan setiap personil. Artinya ini harus ada misalnya proses IBPR atau identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Termasuk juga nanti misalnya proses tanggap daruratnya seperti apa.
atau misalnya keadaan kebakaran atau keadaan misalnya terpapar oleh bahan kimia seperti itu. Itu harus ada bagaimana prosedur tanggap daruratnya, prosedur pelaporan dari kecelakaan tersebut. Itu harus memiliki prosedur semuanya. Yang kedua yaitu pelaporan insiden, ya. Pelaporan insiden ini harus ada prosedur yang terdokumentasi. Pelaporan kecelakaan dan PAK sesuai peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi kita sudah tahu ya bagaimana cara membuat proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Kita sudah bisa membuat prosedur keadaan darurat. Nah, kemudian kalaupun ada insiden, ya kita harus bisa melaporkan insiden tersebut. Ya, jadi pastikan di setiap perusahaan itu punya format baku bagaimana proses melakukan pelaporan insiden ini. Ya. Terus yang ketiga, ini adalah penyelidikan kecelakaan. Penyelidikan kecelakaan ini subelemennya adalah yang pertama adanya prosedur penyelidikan kecelakaan dan PAK atau penyakit akibat kerja. Yang kedua dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yang telah dilatih. Artinya petugas atau ahli K3 tersebut harus sudah mendapatkan training investigasi kecelakaan. Ya, supaya apa? Supaya yang bersangkutan juga bisa melakukan penyelidikan, melakukan proses investigasi, dan mampu membuat rekomendasi dari kecelakaan yang sudah terjadi. Jadi tidak hanya bisa membuat proses investigasi ya, tidak hanya bisa membuat laporan investigasinya, tapi juga harus bisa membuat rekomendasinya bagaimana. Jadi supaya lebih lengkap lagi. Rekomendasi termasuk juga saran perbaikan, ya tindakan perbaikannya seperti ini, pemantauan efektivitas tindakan perbaikan. Nah, laporan penyelidikan ini juga berisi saran dan jadwal pelaksanaan perbaikan. Tindakan perbaikan diberikan kepada petugas yang ditunjuk dan tindakan perbaikan didiskusikan dengan tenaga kerja di tempat terjadinya kecelakaan. Pemantauan efektivitas tindakan perbaikan, gitu ya. Jadi artinya penyelidikan kecelakaan ini harus dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yang dilatih, dan harus ada laporan yang sistematis, laporan yang mempunyai dokumentasi yang baik, mulai ilustrasi bagaimana kejadian kecelakaan tersebut, siapa saja yang terlibat, peralatan apa yang dipakai, prosedur apa yang digunakannya, ya, material yang digunakan apa saja, peralatan, alat kerja apa yang digunakan, ya, termasuk tidak ada perubahan tempat saat terjadinya kecelakaan tersebut. Ya. Makanya harus ada semacam barricade atau harus ada semacam pemasangan rambu-rambu bahwa tidak ada perubahan pada tempat terjadinya kecelakaan atau TKP-nya tersebut. Gitu ya, untuk proses investigasi yang berikutnya. Elemen yang keempat, subelemen yang keempat, ya, yaitu penanganan masalah, adanya prosedur untuk menangani masalah K3 sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tenaga kerja diberitahu prosedur penanganan masalah K3 dan menerima informasi kemajuan penyelesaian. Oke, ini kita berikutnya ke elemen yang 9, yaitu pengelolaan material dan perpindahannya. Ya, pengelolaan material dan perpindahannya.
Subelemen yang pertama yaitu penanganan secara manual dan mekanis. Adanya prosedur mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai resiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis. Dilakukan oleh petugas yang berkompeten, perusahaan menerapkan dan meninjau ulang cara pengendalian risiko dan metode penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan, atau kebocoran. Jadi, kalau kita lihat secara general seperti ini, penanganan secara manual dan mekanis, artinya adalah apa yang tertulis pada prosedur itu harus benar-benar dilaksanakan atau benar-benar dilakukan pada saat berada di lapangan. Kalau tidak ada ketidaksesuaian, maka ini adalah tugas dan tanggung jawab ahli K3 untuk mengingatkan hal tersebut. Ya. Kalau misalnya tidak masuk, kalau misalnya ada ketidaksesuaian antara prosedur dan pelaksanaan yang ada di lapangan, terutama pengelolaan material ini. Ya, sama seperti yang saya bilang tadi, bukan hanya bahan handak atau bahan peledak ya, tapi juga untuk B3 ya, limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun itu juga harus ada pengelolaan material dan perpindahannya yang terdata atau tersistem. Mulai dari sistem pengangkutannya bagaimana, sistem penyimpanannya bagaimana, dan juga sistem pembuangan atau pembuangannya. Itu juga harus ada prosedur yang diterapkan atau prosedur yang ada dalam tempat kerja tersebut. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan terkait elemen yang ke-9. Bertanya, Pak. Oke, silakan Pak Ganda. Untuk contoh untuk penanganan pencegahan terhadap kerusakan tumpahan atau kebocoran itu seperti apa ya, Pak? Misal untuk limbah yang udah maksudnya bocor ke sungai atau ke saluran air di lingkungan sekitar itu seperti apa ya, Pak? Contoh penanganannya. Oke, kalau yang pertama adalah untuk penanganan limbah B3 ini, yang pertama adalah perusahaan tersebut sudah memiliki kerjasama dengan perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah atau tidak? Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya kalau misalnya perusahaannya sudah punya komitmen kerjasama dengan PPLI atau WMI ya, atau perusahaan-perusahaan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut nama harusnya. Nah, kalau sudah ada kerjasamanya, maka untuk pembuangan itu akan dibebankan langsung ke pihak pengelola limbah B3 yang saya sebutkan tadi, untuk vendor atau untuk kontraktornya. Tapi kalau kita perusahaannya tidak punya, ya maka itu harus dilaporkan ke dinas KLHK. Kalau misalnya ada tumpahan ya, oli gitu misalnya, atau tumpahan bahan kimia ke tanah gitu ya, simpelnya ke tanah aja. Kalau ke tanah itu tanahnya harus di barricade atau dipasang pembatas area, minimal adalah sekitaran 2 meter persegi dari, Dilokalisir gitu ya, Pak? betul Pak, betul Pak Banda. Dilokalisir sekitaran minimal adalah 2 meter persegi, atau kalau memang tidak bisa paling minimum itu adalah sekitaran 1 x 1 x 1, sekitaran 1 meter persegi. Nah, pas di tengah-tengahnya yang terdapat tumpahan tadi, itu diambil sampelnya sampai dengan tanah kedalaman sekitaran 40 cm. Ya, dari top soilnya atau dari tanah paling atasnya. Itu diambil sampelnya,
pengambilan sampelnya itu juga ada tekniknya, ada caranya, tidak langsung digali sampai itu enggak, tapi hanya area lokalisir yang paling kecil aja, misalnya tumpahnya. Bisa memakai dengan menggunakan paralon, ya. Di paralon yang berlubang itu diambilkan satu pakai sekop yang kecil, yang pakai sekop kecil diambil tanamannya sampai kedalaman sekitaran 30 sampai 40 cm. Nah, kemudian tanah tersebut itu akan dilakukan pengujian, ya, dilakukan pengujian dan lokalisir tanah itu harus dijaga paling tidak itu minimal adalah 6 sampai 12 bulan sambil menunggu pengujian apakah tanah tersebut bisa digunakan lagi atau harus dilakukan reklamasi. Panjang nanti itu. Panjang itu. Makanya pengelolaan material dan pemindahannya ini agak riskan agak riskan kalau karena berhubungan dengan dinas KLHK atau dinas lingkungan hidup dan konservasi. Karena limbah ini sangat sangat kritikal, apalagi ke masyarakat gitu ya. Apalagi misalnya buang limbahnya dari pabrik-pabrik itu langsung dibuang ke irigasi sungai gitu, atau ke irigasi warga perkampungan gitu. Itu juga akan jadi permasalahan tersendiri ya. Sama halnya ketika misalnya di proses pemboran, ya, pemboran minyak, pemboran gas atau pemboran panas bumi, ya, ada limbah lumpur, ternyata limbah lumpurnya itu sudah dilakukan treatment, ya, sudah dilakukan treatment di balong-balong, di tangkinya juga sudah dilakukan treatment, tapi ternyata ada rembesan air akibat dari hujan yang sangat lebat misalnya, akhirnya sampai ke warga gitu, sampai ke warga. Kita sudah akhirnya apa yang terjadi? Kita harus melakukan tes uji kandungan air, ya, tes uji kandungan air. Kita wajib pakai atau kita wajib manggil pihak laboratorium yang bisa melakukan uji kandungan air tersebut. Apakah uji kandungan air tersebut itu mengandung limbah atau tidak? Seperti itu. Padahal di pemboran lumpurnya sudah water based mud, ya, atau sudah banyak komposisinya dengan menggunakan air. Tapi ketika ada hujan yang lebat gitu ya, ternyata ada salah satu balong yang airnya merembes keluar gitu, merembes keluar ke warga, warga komplain, demo, rame gitu ya. Wah, ternyata kita sudah jelaskan dengan baik-baik. Oh, ini Pak, ini, tapi mereka masih belum yakin ya, masih belum yakin, masih belum percaya. Ya, akhirnya kita harus panggil pihak third party, kita panggil pihak lab yang sudah punya akreditasi ISO 17025, kita lakukan uji kandungan air tersebut di saluran air warga. Nah, dengan dasar itulah mungkin warga akhirnya bisa percaya, oh ya kandungannya masih aman. Ya, seperti itu Pak Ganda. Ini contoh real yang Iya, sudah pernah iya. dialami seperti itu. Masalahnya yang pernah saya lihat sendiri di waktu itu kunjungan pabrik di Krating Daeng, Pak. Ya, Itu limbah cairnya dia murnikan dulu, nggak dia usah sebut bikin nama kolam. Pak. Gimana? Nggak usah sebut nama. Oh ya, maaf. Itu di, airnya dia murnikan dulu, Hmm. kemudian dia bikin kolam dan di kolamnya itu dikasih ikan. Jadi untuk pembuktian ke masyarakat Oh juga, ya, bisa. misal limbah yang dihasilkan dari situ eh, tingkatan risikonya lebih rendah gitu, Pak. Ya, bisa seperti itu. Artinya misalnya dengan menggunakan prinsip gravitasi, ya. Artinya Iya,
kolam-kolam atau pond atau balong istilahnya dengan menggunakan proses gravitasi tadi. Nah, nanti bak yang terakhir atau kolam terakhir itu dites dengan memberikan ikan. Bisa juga sama. Dengan lingkup oil and gas, di lingkup geothermal bisa juga. Dan juga sudah diterapkan seperti itu. Paling nanti nunggu 2 bulan, 3 bulan udah besar, dipancingin sendiri nanti sama orang-orang yang kerja di situ, sama security-nya. Atau balong-balong yang sebelumnya, sebelum balong terakhir itu pemberian tawas, itu juga bisa. Ya, tapi pastikan pemberian tawas ini juga material MSDS-nya atau SDS-nya, material dari tawas itu juga sudah comply dengan lingkungan. Jangan sampai material tawasnya itu tidak comply dengan lingkungan, karena banyak material tawas ini ada yang comply, ada yang tidak, gitu ya. Ada yang comply, ada yang tidak. Kalau untuk non industri misalnya hanya untuk persawahan atau perkebunan yang punyanya warga, biasanya pakai tawas yang murah-murah, tapi mereka tidak comply dengan lingkungan. Itu kalau industri nggak bisa seperti itu. Ada standarnya sendiri gitu, Pak? Ya, harus ada standarnya. Ada SDS-nya, ini terdata enggak ini di Dirjen KLHK ini sudah comply enggak ini dengan undang-undang lingkungan material ini yang ada di dalam tawas ini, seperti itu. Iya, iya. Jadi kalau mau pakai treatment tawas ya boleh di balong-balongnya, tapi ya pastikan tawasnya tersebut materialnya sudah comply. Jangan sampai malah kita pengennya mau memberikan treatment, mau memurnikan, ternyata malah kita kasih bahan kimia, malah lebih tercemar lagi gitu. Iya, malah efek tercemarnya malah lebih Iya. luas lagi ke warga. Iya. Karena limbah ini agak sensitif, terutama di masyarakat. Ya. Terutama di masyarakat ini sensitif ini limbah ini. Termasuk juga misalnya drum-drum bekas, ya ini juga harus ada sistem penanganan dan penyimpanan dan pembuangannya. Ya. Misalnya kita menggunakan drum warna biru yang ukuran sekitaran 200 literan seperti itu ya. Itu harus ada dokumentasi first in first out-nya. Misalnya datangin 200 drum gitu ya untuk kegiatan operasional. Ternyata akhir bulan di checklist cuma ada 50 gitu. Yang 150 kemana? Ternyata dibuat dibuat tempat penyimpanan air oleh warga lokal atau warga desa. Ini juga salah juga. Ini sering kali itu juga. Jadi kadang-kadang dari dinas KLHK, dinas lingkungan hidup ini, mereka langsung sidaknya ke tempat warga, ya, ke tempat warga, ke tempat masyarakat sekitar, gitu. Sini ada nggak ini pakai drum untuk nyimpan air ini ya? Wah ini ada drum, ini drumnya dari mana ini itu dicek. Dicek aja di bagian bawahnya atau di bagian atasnya itu. Kalau nggak ada label namanya, berarti mereka beli sendiri di pasar. Tapi kalau kadang ada labelnya, warnanya sudah mencolok, warna birunya biru agak tua gitu, ya ini berarti dari perusahaan ini gitu. Nah, ini yang nggak boleh harusnya. Ya. Jadi pastikan penyimpanan, pembuangan dan pengangkutan material ini harus ada dokumentasi yang tertulis ya, harus ada kontrol yang ketat juga dari perusahaan tempat bekerja tersebut. Oke, kita lanjutkan ke elemen yang ke-10 yaitu pengumpulan dan penggunaan data. Pengumpulan dan penggunaan data. Nah, pengumpulan dan penggunaan data ini ada sub elemen lagi. Oke ya, ada sub elemen lagi
yaitu catatan K3, data dan pelaporan K3. Ya, untuk catatan K3 ini harus ada prosedurnya, harus ada undang-undang peraturan, ya, harus ada catatan peninjauan ulang, termasuk data dan pelaporan K3, baik yang sifatnya KPI atau Key Performance Indicator, lagging indikator, leading indikator, ya, performance weekly-nya, daily report HSE-nya, atau laporan bulanannya, monthly performance, ini juga harus ada semuanya. Ya, karena ini sifatnya adalah dokumen kontrol. Dokumen kontrol khususnya tentang K3. Jadi buat Bapak ya, kalau misalnya di lapangan gitu ya, tidak hanya kita bisa tahu tentang inspeksi tentang K3 saja. Kita tidak hanya tahu tentang pengawasan terhadap K3 saja, tetapi kita juga harus tahu tentang sistem dokumentasi, sistem integrasi manajemennya. Karena kita tidak akan juga bekerja di lapangan terus. Ya, suatu ketika kita juga akan berpindah ke tingkat yang lebih tinggi lagi dari sisi manajerial mungkin, supaya kita bisa tahu helikopter view-nya. Oke, berikutnya elemen yang ke-11 ya. Ini tentang audit SMK 3. Subelemen yang pertama yaitu audit internal SMK 3 ini harus terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan menentukan apakah kegiatan tersebut efektif atau tidak. Maksudnya begini, setiap dari sisi manajemen atau misalnya Bapak ini ada yang sudah di posisi manajerial, maka ketika Bapak sudah melakukan perencanaan, ya, sudah melakukan perencanaan, maka tolok ukur untuk mengetahui perencanaan tersebut efektif atau tidak, maka dilakukan adalah audit SMK 3. Ya, bisa auditnya ini dilakukan secara tidak resmi, ya, atau misalnya sifatnya sidak, inspeksi mendadak, atau yang sifatnya sudah terjadwal secara rutin. Tujuannya untuk menentukan kegiatan yang sudah direncanakan tadi sudah efektif atau tidak, gitu ya. Terus yang kedua, dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan independen di perusahaan. Nah, ini penting, artinya sebisa mungkin untuk orang yang melakukan audit internal SMK 3 ini sifatnya adalah kompeten dan independen. Maksudnya bagaimana, Pak? Kompeten artinya orang tersebut memiliki keahlian untuk internal auditor SMK 3. Yang kedua, independen artinya memiliki independentitas yang tersendiri. Artinya kalau di perusahaan itu syukur sudah punya internal lembaga internal auditornya sudah punya, itu malah lebih syukur lagi, lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak, maka bisa dilakukan oleh cross department. Ya, misalnya dari quality melakukan inspeksi ke K3, gitu ya. Atau dari K3 melakukan inspeksi ke quality-nya. Seperti itu. Dari orang proses melakukan inspeksi ke K3-nya. Seperti itu. Itu juga bisa dilakukan. Nah, laporan audit ini kemudian didistribusikan kepada manajemen dan petugas lain yang berkepentingan. Kekurangannya, ya, kekurangannya atau NCR-nya misalnya, ini pada saat audit ditemukan, diprioritaskan dan dipantau untuk menjamin dilakukan tindakan perbaikan. Jadi kekurangan-kekurangan atau temuan-temuan tadi itu harus dilaporkan ke manajemen untuk dilakukan tindakan perbaikan, ya, untuk dilakukan tindakan perbaikan. Nah, laporan internal audit
SMK 3 ini juga nanti menjadi dasar oleh pihak eksternal auditornya. Jadi ketika pihak eksternal auditor nanti datang, itu nanti pihak eksternal auditornya akan bertanya langsung dari BS-nya ya, pada sertifikasi. Kamu sudah melakukan internal auditor apa belum gitu? Belum, Pak. Waduh, kalau belum udah temuannya tambah lebih panjang lagi. Ya. Temuannya tambah makin banyak lagi gitu. Tapi kalau sudah, paling nanti dari eksternal auditor akan mengecek apakah ada kesesuaian atau tidak ada kesesuaian dari yang antara secara dokumen dengan secara praktek pelaksanaan. Oke, berikutnya ini adalah elemen yang ke-12, pengembangan keterampilan dan kemampuan. Subelemen yang pertama yaitu strategi pelatihan. Ya. Kalau kita baca di sini telah dilakukan analisis kebutuhan pelatihan K3. Ya, ini kalau kebutuhan pelatihan K3 ini berarti internal training K3. Internal training K3 ini bisa dilakukan oleh personel K3 itu sendiri atau orang yang mempunyai jabatan sebagai HSC trainer. Kalau kita lihat di beberapa lowongan pekerjaan sekarang sudah banyak ini lowongan-lowongan pekerjaan yang posisinya apa, HSC trainer. Ya, sampai di Papua sana di Tangguh juga disebutkan HSC trainer. Gitu ya. Nah, lumayan itu kalau HSC trainer itu ya tiap hari mengadakan induction, ya, set induction, terus memberikan training seperti itu. Kerjanya cuma seperti itu aja untuk HSC trainer yang ada di perusahaan. Tapi kalau tidak ada HSC trainer di perusahaan ya berarti personel ahli K3 tersebut harus membuat jadwal pelatihan secara rutin untuk pelatihan K3. Gak usah yang muluk-muluk ya, misalnya bagaimana cara menggunakan APAR atau bagaimana cara menggunakan fire blanket gitu, atau bagaimana cara memasang dan memakai full body harness yang baik dan benar seperti itu. Hal-hal yang ringan tapi bermanfaat bagi tenaga kerja dan harus ada dokumentasinya. Harus ada dokumentasinya, harus ada berita acaranya, harus ada misalnya roadmap dan juga target dari masing-masing tenaga kerja. Kenapa? Karena kalau kadang-kala saya yakin mereka yang sudah punya sertifikasi operator PAA atau pesawat angkut, mereka pasti paham bagaimana cara melakukan proses pengangkatan. Ya. Tapi kalau tidak dilakukan semacam brainstorming lagi atau semacam latihan pengingat itu, maka mereka nanti akan kurang aware ya bagaimana cara pengikatan barang yang baik dan benar, bagaimana cara berkomunikasi antara operator crane dengan rigger dan sebagainya seperti itu. Jadi harus dilakukan pelatihan K3 ini secara berkesinambungan atau ada jadwal yang sudah ditetapkan. Oke, berikutnya ini subelemen yang kedua, pelatihan bagi manajemen dan supervisor. Ya, ini mulai dari middle management sampai ke top management ya sifatnya. Kalau yang ini lebih ke pelatihan bagi tenaga kerja ini ke tingkat grassroots-nya ya, atau tingkat yang paling bawah. Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan. Artinya kalau mereka pindah set operasi, pindah unit operasi misalnya dari Kalimantan ke Sumatera, maka mereka harus mendapatkan suatu pelatihan yang baru lagi ya, meskipun kegiatan pekerjaannya sama, tetapi mungkin faktor bahayanya yang berbeda, faktor sosial, ekonomi sosial masyarakatnya yang berbeda, atau faktor biological hazardnya yang berbeda, atau faktor alamnya yang berbeda.
Ini juga jadi apa namanya, jadi perhatian ya. Oke, berikutnya ini elemen yang keempat dari subelemen 12, pelatihan untuk pengenalan bagi pengunjung dan kontraktor. Ini yang sifatnya kalau kita perusahaan tersebut memiliki subkontraktor lagi ya, atau mitra kerja. Yang subelemen berikutnya yaitu pelatihan keahlian khusus. Ya, pelatihan keahlian khusus ini perusahaan mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan. Nah, ini pelatihan keahlian khusus ini sifatnya bisa yang bisa disebutkan nanti pada saat CSMS. Ya. Kalau perusahaan tersebut sudah menerapkan CSMS, maka keahlian khusus ini bisa dicantumkan untuk sebagai penerapan dari CSMS tersebut. Oke, sudah selesai untuk materi secara generalnya. Kita langsung coba ke contohnya, ya. Contoh bagaimana melakukan checklist audit. Oke, sudah bisa lihat ya di layar. Oke, ini daftar periksa audit SMK 3 atau checklist audit. Ya, ini pegangannya buat eksternal auditor. Ya, kalau yang ini, yang akan saya share lagi. Nah, ini buat internal auditor dan juga eksternal auditor. Oke. Ini yang di kolom sini, ya ini boleh ditambahkan. Ya, kalau yang di sini boleh ditambahkan kolom satu lagi yaitu dokumentasi atau evidennya. Eviden. Oke, nah di sini nanti harus ada evidennya, misalnya laporan apa, ya laporan atau poster, laporan, berita acara, ya, terus sosialisasi, checklist, terus apa namanya, hasil kalibrasi, gitu ya. Jadi isinya untuk eviden ini isinya bisa seperti ini. Oke, ya. Ini contoh kalau yang saya lihat di checklist audit ini, tab color yang warna kuning ya. Oke ya. Di checklist audit ini untuk pegangan dari internal auditornya ya. Ini internal auditornya. Tinggal di atas ini tinggal dipasang logo perusahaan, ya kan? Sini pasang aja logo perusahaan. Logo perusahaan. Nah, sini nanti mau bendera apa K3, logo K3 bisa. Nah, ini penilaian. Oke, mohon maaf ada telepon masuk tadi. Oke, bisa dijadikan saya host supaya saya bisa share screen. Oke,
Pusti Geomigas selaku hostnya bisa jadikan saya host. Saya belum bisa jadi host, jadi belum bisa share screen. Sebentar, saya telepon aja. Oke, sudah ya. Oke, ini mohon maaf tadi ada telepon masuk. Jadi saya ulang lagi. Ini adalah checklist audit yang internal auditor ya. Checklist internal auditor. Oke. Ini yang checklist internal auditor nanti bisa ditambahkan ya. Ini penilaiannya sesuai atau tidak sesuai. Misalnya di situ disebutkan ada kebijakan K3 ya. Kebijakan K3-nya ini ada tanggalnya atau tidak, sudah ditandatangani semua top level manajemen atau tidak gitu ya. Ada tujuan dan sasarannya enggak, serta komitmennya bagaimana gitu. Kalau ada revisi ditampilkan aja revisi yang terbaru dengan catatan di bagian bawahnya sudah mengalami revisi dari kebijakan tanggal sekian-sekian seperti itu. Nah, ini sama ya, elemen 1 yaitu kebijakan K3 ya, kebijakan K3. Terus ini tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak. Ini nanti bukti-buktinya, evidennya harus disesuaikan dengan subelemennya. Ya, harus disesuaikan dengan subelemennya. Jadi dari pagi tadi kita sudah belajar mengenai pemahaman SMK 3 ini proses bagaimana melakukan internal auditingnya atau internal auditornya. Tinjauan dan evaluasi, tinjauan penerapannya ini sudah sesuai atau tidak. Tol ukurnya adalah bisa mulai dari penilaian kebijakan, KPI-nya sudah berjalan atau sudah sesuai target atau belum, seperti itu. Terus keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja ini bisa berupa kuesioner yang dibagikan ke pekerja, seperti itu. Terus terdapat prosedur yang memudahkan ya, terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3. Nah, ini ada prosedur enggak, misalnya ada perubahan-perubahan terhadap misalnya ada informasi mengenai pemberian vaksin terhadap COVID atau prosedur perjalanan pengaturan orang dalam perjalanan darat atau udara selama pandemi ini. Nah, ini ada prosedur-prosedur enggak perubahan-perubahannya seperti itu. Terus berikutnya ya, elemen 1 sub elemen yang ketiga yaitu perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai atau tidak. Ya, misalnya belum ada, berarti belum sesuai. Gitu. Nah, kalau sudah semua, ya, kalau sudah semua seperti ini, ya, kita lakukan semuanya mulai dari tahap atas, ya, sampai tahap paling akhir, pengawasan, ya, oke, tanggap darurat, banyak ya, sampai ke 12 elemen tadi ya. Nah, ini baru setelah itu kita lakukan penilaian gitu ya. Kita lakukan penilaian.
kita lakukan penilaian. Misalnya penilaiannya yang sesuai cuma 30, berarti kita baru tercapai 17,96%. Nah, ini sudah saya buatkan rumusnya. Kategori kritikalnya ada berapa, dari berapa. Kalau kita lihat di sini saya sudah pakai 167 kriteria. Ya, saya sudah pakai 167 kriteria. Artinya 167 total kriteria. Oke, ini keterangan-keterangannya untuk peningkatan. Nah, oke, ini ya, 0 sampai 59% itu penerapannya kurang, 60 sampai 80% penilaiannya baik, dan di atas 85 sampai 100% itu tingkat penilaian penerapannya sangat memuaskan. Ya, ini kategori tingkat penilaian penerapan SMK 3. Nah, seorang internal auditor itu juga harus mampu melakukan penilaian secara general seperti ini, ya, secara menyeluruh seperti ini. Kenapa? Ini sebagai persiapan juga ketika nanti eksternal auditornya akan datang. Ya, kalau kita sudah mempersiapkan dengan baik, maka harusnya tidak banyak temuan lagi dari pihak eksternal auditornya atau dari PS-nya, badan sertifikasinya. Oke, ini kita seperti yang kita bahas tadi, ya, ada 3 tingkatan untuk tahap penerapan SMK 3 ini sendiri, ya. Mulai dari tingkat awal, tingkat transisi, ya, tingkat transisi sampai tingkat lanjutan. Ya, tingkat awal itu adalah 64 kriteria, ya, 64 kriteria. Tingkat transisi itu meliputi tingkat awal dan tingkat transisi itu sendiri, yaitu 64 tambah 58 sama dengan 122. Jadi penilaiannya subelemennya ada sekitaran 122 kriteria. Untuk tingkat lanjutan itu totalnya 166 kriteria. Tambahan 1 itu adalah yang pelatihan keahlian khusus. Ya, kalau misalnya perusahaan tersebut memiliki operasional khusus, misalnya seperti pemboran, ya itu juga merupakan keahlian khusus, ya, keahlian khusus, atau pengelasan di bawah air itu juga memiliki keahlian khusus seperti itu. Nah, ini berupa tingkat pencapaian penerapannya, ya, tingkat pencapaian penerapannya. Untuk kategori tingkat awal 64 kriteria, kalau hanya tercapai 50 sampai 59%, maka ini tingkat penilaian penerapannya akan kurang. Tahunya dari mana, Pak? Tahunya dari yang sheet sebelahnya ini. Misalnya ini tercapai ke 60 gitu. Maka ini tercapai 60 kriteria, 166. Ini masuk ke penilaian audit ini. Ini tingkat pencapaian penerapannya. 0 sampai 59, 60 sampai 84, dan 85 sampai 100. Boleh bertanya, Pak? Kenapa? Bisa bertanya, Pak? Oh, boleh, silakan Pak Didik. Nah, ini maksudnya tingkat awal, tingkat transisi, dan tingkat lanjutan ini apakah dilakukan dalam satu sesi audit, atau tahun pertama tingkat awal dulu, tahun kedua tingkat transisi, tahun ketiga tingkat lanjutan? Seperti apa tuh, Pak? Oke, biasanya nanti tergantung dari badan sertifikasi dan eksternal auditornya, Pak Dede, ya. Jadi kalau mau langsung bisa, tapi nanti temuannya akan banyak, Pak. Ya, temuannya akan banyak, Bapak akan closingnya juga banyak, ya. Yang ditakutkan adalah nanti mengganggu operasional dari perusahaan. Gitu.
karena sifatnya global. Ini 166 kriteria, kalau ketidaksesuaiannya banyak, ya bisa-bisa stop operasi, Pak. Gitu. Karena badan sertifikasi nanti melaporkan langsung ke pemerintah untuk ini, oh ini ternyata seperti ini gitu ya. Oh ternyata perusahaannya ini belum comply itu. Dari 166 misalnya temuannya sudah 100 gitu. Aduh, tambah berat Pak nanti Pak di level manajemen. Kalau sebisa mungkin dikuatkan dulu internal auditornya Pak Joshua. Dikuatkan dulu internal auditornya. Ini checklistnya ini. Nanti kalau mau nanti saya kirim ke LSP-nya biar nanti dikirim ke masing-masing grupnya ya. Ini kalau internal auditornya sudah kuat, sudah paham, dukungan dari manajemen sudah baik, ya, dukungan dari manajemen sudah baik untuk penerapan SMK 3, ini insya Allah sudah tidak banyak ini temuan gitu ketika nanti ada dari BS-nya melakukan auditingnya. Kuncinya sebenarnya dimulai dari internal auditornya ini kuncinya sebenarnya. Kalau dari internal auditornya sudah banyak evidennya, sudah banyak kesesuaian antara yang di kertas dengan yang di lapangan, sudah banyak kesesuaian, maka tidak akan banyak NCR atau tidak akan banyak temuan lagi dari eksternal auditornya Pak Joshua. Kalau yang ini penilaian audit ini tanggung jawab dari eksternal auditornya, meskipun dari internal auditornya mampu melakukan penilaian seperti ini. Gitu. Berarti mending dilakukan internal auditornya lebih rutin gitu ya Pak ya? Iya. Ini kuncinya dikuatkan dulu Pak. Internal Pak Ganda, dikuatkan dulu internal auditornya dulu ini. Contoh yang pertama ini aja, terdapat kebijakan K3, ya, coba zoom. Nah, terdapat kebijakan K3, nah, terus kebijakan disusun, perusahaan Maaf Pak, putus-putus mengkomunikasikan. Pak. Oh ya sebentar. Suaranya putus-putus mungkin sinyalnya. Oh ya sinyalnya. Ini perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat. Oke. Kalau eksternal auditornya datang, dicek aja. Ketika dia di gerbang security tidak menemukan poster kebijakan K3, berarti itu sudah jadi temuan awal. Itu contoh yang pertama seperti itu, contoh yang simple. Eksternal auditornya datang, diterima, disambut di pintu pengamanan oleh pihak security-nya. Dia lihat di situ, mana ini prosedur sistem pengamanannya. Ada nggak ini sistem, dia ngeliat-lihat aja sebentar. Oh di resepsionis, di ruangan resepsionisnya ini nggak ada ini kebijakan K3, itu sudah jadi temuan. Seperti itu contohnya. Jadi artinya Pak, setiap tahun kita bisa request untuk dari eksternal untuk diaudit ininya aja berarti Pak ya, pembulannya aja Pak ya? Bisa Pak. Oh. Bisa, ya. Oh gitu Pak ya? Bisa. Makanya saya bilang tadi, kuatkan dulu internal auditornya. Dan orang yang melakukan internal auditornya ini harus punya, yang pertama, dia harus punya background K3 baik dari sisi teknikal maupun dari sisi dokumentasi dan manajerial. Kenapa? Karena dia akan view-nya akan lebih kuat, view-nya akan lebih luas lagi. Dia tidak hanya tahu secara teknikal, tapi dia juga harus tahu secara dokumentasi kontrolnya. Terus yang kedua, orang yang melakukan internal auditor ini harus punya kompetensi keahlian yang sudah tersertifikasi internal auditor SMK 3. Baru dia bisa melakukan proses inspeksi dan penerapan K3 ini sendiri, gitu ya. Daripada kita bolak-balik sering manggil eksternal auditor, lebih baik kita kuatkan dulu internal auditornya, ya kan?
Kita bolak-balik Terus manggil orang untuk eksternal butuh duit. auditornya itu inisiatif dari kita panggil ke mereka atau memang dari eksternalnya sendiri mereka ada terjadwal gitu Pak untuk masuk ke Dari inisiatif untuk kita, inspeksi Pak. ke kita. Dari Oh, inisiatif kita. Karena BS-nya banyak, Pak. Badan sertifikasinya banyak, Pak. iya, iya, iya. Ya. Nggak mungkin dari pemerintah sendiri mengharuskan dijadwalkan rutin dari eksternal untuk masuk gitu nggak ya? Oh, enggak. Tapi mereka, pemerintah sebagai regulator hanya melihat, oh ini perusahaan ini sudah ada dari dulu, tapi ternyata nggak punya SMK 3. Udah, gitu. Iya, iya, iya. Iya, Dilihat dari aktifnya di situ ya Pak ya berarti. iya, di situ aja Pak Ganda. Iya, iya, iya. Jadi misalnya dari peserta ini masih saya yakin lah dari beberapa peserta ini masih ada yang bingung. Waduh, saya masih bingung Pak, SMK 3 ini bagaimana? Tidak masalah. Bapak bisa kuatkan inspeksi penerapan K3-nya dulu di lapangan. Ketika Bapak sudah benar-benar paham bagaimana penerapan K3 secara di lapangan, baru di tahap berikutnya atau tahap yang selanjutnya Bapak bisa belajar mengenai tentang manajerial atau tentang AIC sistem atau manajemen sistem K3 itu sendiri. Salah satunya apa? Salah satunya adalah SMK 3 ini. Jadi seorang auditor yang bagus atau yang baik dalam SMK 3, dia juga harus tahu dari sisi teknikal atau penerapan di lapangan. Jadi tidak hanya tahu secara paperwork saja ya, kalau boleh, kalau mohon maaf saya bilang seperti itu. Kadang beberapa auditor hanya paham mengenai dokumen atau paperwork aja. Harusnya seperti ini gitu ya. Harusnya harus ini gini gitu, kaku gitu. Ketika dia di lapangan mencoba berdiskusi dengan pekerja atau tenaga kerja, dengan orang proses, baru di situ akan teruji dari sisi kemampuan secara teknikalnya. Seperti itu. Gitu. Nanti bisa dikirimkan ininya Pak, daftar checklistnya nih Pak. Oh ya, boleh Pak Joshua, nanti saya kirim ke PLSP-nya ya. Nanti biar dari PLSP yang kirim ke grup Oke, terima masing-masing. kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini pedomannya. Nah, ini kalau yang ini pedoman implementasi SMK 3. Nah, pedoman implementasi SMK 3. Sesuai tidak gitu. Sama dengan penilaian audit ini sama. Ini kalau ini kita tahu nih, oh ini sub elemen 1, sub elemen 1, kriteria 1 gitu ya. Klausul 1 gitu. Elemennya ini, klausulnya ini gitu. Ini sudah enak ini. Kita bisa pedoman seperti ini aja udah insya Allah udah bisa lah gitu. Kalau ini pegangan untuk eksternal auditornya implementasi SMK 3 ini. Ini pedoman buat eksternal auditornya. Nah, yang biru ini implementasi SMK 3 ini pegangan auditornya. Nanti mereka akan hitung berapa persen sesuai tidak sesuainya. Penting kuatkan dulu ini yang sheet yang kuning ini, checklist internal auditor. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Nah, ini juga sebagai pegangan buat buat internal auditornya juga bisa. Terdapat kebijakan K3 yang tertulis bertanggal
terus kita cek di sini kriteria audit dan pemenuhannya bagaimana. Perusahaan membuat kebijakan tertulis. Catatan temuan auditnya misalnya ditulis di sini sudah ada, sudah terpasang di ruang kerja gitu. Nah, syukur lagi ditambahkan sheet satu lagi di samping kanan ini atau di antara ininya ini ditambahkan foto dokumentasinya gitu. Tambahkan foto dokumentasinya. Terus kategori temuan S atau TS ya, S sesuai gitu. Kalau tidak sesuai tinggal tulis tidak sesuai TS gitu. Ini tolak ukurnya ini. Nah, tolak ukurnya ini dipegang internal dan juga dipegang eksternal. Ya. Nah, ini penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau di sini kita kriterianya harus apa? Kriteria ininya pemenuhannya harus bagaimana? Adanya dokter perusahaan. Nah, ada dokter apa enggak? Tidak ada dokter. Ya, tidak ada dokter. Tidak ada dokter. Cuma ada paramedis. Nah, ini juga jadi temuan. Misalnya kalau unit operasinya berada di area yang remote control atau remote site ya, bukan remote control ya, remote site gitu ya. Tidak ada dokter di situ ya. Tapi adanya paramedis, itu juga jadi temuan gitu. Nah, bagaimana Pak kalau unit operasi dari perusahaannya ini banyak Pak? Apakah auditnya ini di masing-masing lokasi gitu ya? Nah, kalau seperti itu nanti masing-masing lokasi atau masing-masing unit operasi harus punya internal auditor. Dan nanti dari eksternal auditornya akan menentukan, oh saya mau ke set ini aja lah gitu ya. Saya mau ke Sumatera aja lah gitu. Atau saya mau ke Kalimantan aja lah. Ini sesuai enggak ini yang dilaporkan antara yang disampaikan ini seperti itu. Terus sekretaris P2K3 rekrut tim tanggap darurat ya, ada K3 ya, ada K3, ada HEC, tapi belum ada misalnya belum ada tim tanggap darurat gitu. Kenapa? Ternyata HEC-nya belum punya kelas kebakaran baik yang BNSP maupun yang Kemenaker gitu ya. Maka belum bisa dibuatkan tim tanggap darurat kebakaran. Nah, seperti itu. Itu juga jadi temuan gitu. Jadi makanya kenapa sekarang profesi HSC ini harus punya banyak sertifikat keahlian. Salah satunya seperti temuannya SMK 3 seperti ini. Orang tersebut punya ini sertifikat ahli K3 umum atau punya sertifikat K3 migas misalnya. Tapi ternyata belum punya perfecting atau belum punya kebakaran kelas D CBA atau itu yang Kemenaker ya. Tapi kalau yang BNSP petugas fermen ya. Petugas fermen itu kalau yang BNSP seperti itu. Ini contoh-contohnya ya antara elemen, subelemen dan juga kriteria pemenuhannya. Kriteria pemenuhannya. Ini contohnya, contoh lagi. Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat. Nah, ini dicek lagi di sini. Ada enggak ini laporan leading indikatornya, laporan lagging indikatornya, ya. Prestasi penghargaan K3 tiap tahunnya itu ada atau enggak, target KPI-nya ada atau tidak, ya. Terus frekuensi rate dan severity rate-nya ini
ada enggak gitu, fatality rate dan severity rate-nya ini ada apa enggak gitu. Itu semua akan dicek gitu. Ini contoh checklist dan pemenuhannya. Ya, tinggal diimplementasikan ini. Ya, tinggal diimplementasikan oleh internal auditornya. Ini pegangan kalau yang Velwood ini pegangan internal auditor dan juga eksternal auditornya. Sama, banyak ini ya. Daripada bolak-balik manggil ininya ya, lebih baik kita kuatkan internal auditornya. Itu kuncinya itu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, Bapak, Ibu-ibu. Silakan, Pak. Untuk audit SMK 3 ini, Pak, apakah dari pihak safety aja atau dari pihak departemen lain juga yang ikut audit, Pak, yang bisa mengikuti audit SMK 3 ini, Pak? Oke, jadi sedikit sudah saya singgung sebenarnya ya. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau untuk internal auditornya ini, nah ini yang saya share tadi, ya dilakukan oleh petugas kompeten dan independen di perusahaan. Artinya independen bisa oleh kalau di perusahaan tersebut sudah punya departemen khusus independen untuk auditingnya boleh. Tapi kalau tidak ada, bisa dilakukan oleh cross departemen, Pak Rias. Ya. Kalau misalnya di lingkup perusahaan anak perusahaan Pertamina itu sudah punya lembaga independen sendiri ya. Tapi kalau gimana Pak kalau perusahaan saya ini nggak punya Pak lembaga atau nggak punya departemen yang independen khusus mengaudit semua departemen itu, kalau nggak ada bagaimana Pak? Ya berarti harus dilakukan oleh cross departemen Pak. Ya, misalnya cross departemen dari departemen produksi melakukan inspeksi atau melakukan auditing SMK 3 di HSE, boleh. Nah, perusahaan audit yang internal ini sebaiknya dilakukan oleh satu tim, kalau menurut saya. Satu tim ini atau 2 atau 3 orang itu sudah cukup, tapi dengan background departemen atau background teknikal yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya menjamin hasil dari auditnya ini lebih transparan, lebih kredibel, lebih dipercaya, meskipun yang sifatnya masih internal, Pak. Seperti itu, Pak Rias. Dulu saya pernah juga satu departemen ya, atau satu departemen itu diisi 1 orang HSE, 1 orang produksi, 1 orang dari maintenance. Jadi 3 orang ini sudah punya internal auditor SMK 3. Sudah punya kompetensi keahlian bidang masing-masing dari sisi maintenance, dari sisi engineering-nya ya sudah tahu mereka. Yang kedua dari sisi proses produksi mereka sudah tahu, dan yang ketiga adalah dari sisi safety itu sendiri atau dari sisi ASC itu sendiri. Nah, ketiga orang ini akhirnya sudah mengikuti proses training internal auditor, kemudian melakukan penerapan internal auditor ini sendiri. Ya. Ketika melakukan penerapan internal auditor ini sendiri, independen, ya dilakukan internal dulu. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi berikutnya adalah temuannya ternyata lebih banyak, gitu ya. Temuannya lebih banyak. Kenapa? Karena yang melihat dari 3 orang yang berbeda-beda. Karena yang melihat dari 3 sisi orang yang departemen yang berbeda. Misalnya dari proses produksi ini harusnya ini sudah aman gitu ya. Tapi dari sisi safety, oh ini harusnya dipasang interlock sensor area dulu Pak. Artinya ketika ada tangan melintas, maka konveyor ini otomatis akan berhenti seperti itu. Akhirnya kesimpulan dari ceritanya yang terjadi apa? Yang terjadi proses auditnya jauh lebih baik. Kenapa? Karena sudut pandang orang banyak.
dari sudut panjang. Dari sisi produksi, oh ini sudah aman gitu ya, yang penting target produksinya aman. Tapi dari safety, oh ini masih belum ada blocking secara tersistem. Artinya kalau ada tangan masuk, ini conveyor masih bisa jalan ini gitu ya. Harus ada sensor area, artinya ketika ada tangan masuk atau sesuatu yang memblok dari sensor tersebut, maka conveyor ini akan akan berhenti seperti itu. Akhirnya akan ada banyak improvement, akan ada banyak perbaikan gitu, dan dari sisi manajemen akhirnya mengapresiasi hal tersebut. Seperti itu. Berarti tadi yang Bapak sampaikan ada perbaikan, ada improvement. Jadi untuk pengumpulan dokumennya berkala Pak ya, berkala Berkala, dan ya, audit tersebut tidak ditentukan batas waktu ya. ya, dan harus ada batas waktunya, Pak, karena sifatnya perbaikan berkala. Sama dengan yang checklist internal auditor ini saya yakin dan yang sudah pernah terjadi, tahap awal ini 59% itu sudah sangat baik, Pak. Atau di tahap kedua penerapan baik 60 sampai 84 ini sangat baik gitu. Tapi kebanyakan sih di 50% gitu. Karena masih pasti ada temuan, kita perbaikan, ada NCR-nya, ada improvement-nya seperti itu gitu. Nah, itu harus dilakukan secara periodik ya. Harus ada tolok ukurnya, harus ada targetnya, dan harus ada laporan, ibaratnya laporan akhir yang menyatakan ini harus perbaikannya seperti ini gitu ya. Terus improve-nya bagaimana, dan juga setelah perbaikan bagaimana gitu. Itu harus ada berkesinambungan seperti itu. Kalau sudah dilakukan secara rutin internal auditor ini, maka nanti ketika kita mau manggil eksternal auditornya, kita pede-pede aja Pak, gitu ya. Kita sudah melakukan perbaikan, kita sudah melakukan pengecekan secara aktualnya, gitu. Kita sudah melakukan closing temuannya seperti itu. Daripada langsung ujuk-ujuk kita manggil eksternal, oh makin temuannya makin banyak, bisa-bisa nanti suaranya kemana-mana Pak, itu yang ditakutkan itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Bapak, Ibu-ibu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ini yang elemen-elemen klausulnya berapa? Ya. Subelemen berapa? Klausulnya berapa? Tingkat awal, transisi, tingkat lanjutan. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kapan Pak sebaiknya kita manggil eksternal auditornya gitu ya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kapan ya Pak enaknya? Kalau saran saya ya, kita manggilnya pas langsung di sisi tingkat lanjutan aja. Eksternal auditor. Ini tingkat awal transisi kita lakukan dulu ini. Kalau misalnya 122 kriteria kita sudah memenuhi, sudah bagus secara dokumentasinya, sudah bagus penerapan aktualnya. Nah, setelah itu baru kita mau manggil eksternal auditor, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jangan baru tingkat awal kita udah bingung manggil ini, waduh temuannya banyak nanti itu. Yang ada malah kita jadi bahan tertawaan gitu. Selama ini penerapannya gimana ini K3-nya gitu, panjang, malah panjang gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan.
yang saya yakin nih dari teman-teman di sini banyak yang masih fresh ya, artinya masih minim pengalamannya atau masih baru-baru pengalamannya. Ya, ini materi yang awal ya, dan harus tahu ya. Kalau Pak, bisa mau nanti tanya dong, bisa. Pak. Ya boleh, silakan Bapak atau Ibu. Pak, ini semisal kriteria audit itu kita sendiri yang nentuin apa gimana, Pak? Kalau untuk internal auditor masing-masing perusahaan, Bu. Oh, tergantung perusahaannya. Ya, kalau internal auditor. Kecuali kalau Ibu misalnya mau buat penilaian atau membuat implementasinya, itu baru Ibu manggil external auditor dan badan sertifikasinya, BS-nya. Ya. Makanya tadi saya tekankan, kuatkan dulu checklist internal auditor ini. Kalau internal auditor ini sudah kuat, ya, ibu-ibu, bapak atau ibu ini sudah sudah melakukan dengan baik, ya, checklist ini pemenuhannya apa, ya. Nah ini, bentar. Pengendalian. Nah, ini daftar periksa audit SMK 3 checklist audit berdasarkan PP. Ya. Kriteria audit dan pemenuhannya, ya, catatan temuan audit sudah terpasang di ruang kerja. Ini kalau sudah Bapak atau Ibu-ibu ini sudah melakukan internal auditor dengan baik, ya, sudah ada ini temuannya sesuai atau tidak sesuai, dan nanti bisa melakukan scoring sendiri, ya, melakukan penilaian secara mandiri. Nah itu maka ketika nanti sudah di tahap yang kedua, bentar ya tadi. Nah, tahap yang kedua ini tingkat transisi, Bapak Ibu-ibu di perusahaannya sudah memenuhi 122 kriteria gitu ya. Ingin di tingkat sini, ya udah langsung aja manggil external auditornya untuk melakukan proses ini semua. Proses penilaian dari tingkat awal, transisi, dan tingkat lanjutan ini. Gitu. Yang penting adalah kuatkan dulu internal auditornya ya, karena ini sebagai bahan refleksi atau tolok ukur mandiri dari perusahaannya dalam hal penerapan SMK 3. Ya, tolok ukur mandirinya ya dari internal auditor ini. Nah, ini yang kalau pengen ini kalau pengen tahu klausulnya berapa, apa saja, itu sudah dipilah-pilah ini. Ini 64 kriteria, ya. Nah, makanya ini lihat, ini yang di sini poin nomor 11 audit SMK 3. Nah, pada tahap ini baru dilakukan audit SMK 3 oleh BS-nya dan sertifikasi dan eksternal auditornya. Tahap ini masih Bapak dan Ibu. Nah. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, Bapak maupun Ibu-ibu. Cukup? Ya, kalau cukup kita istirahat lagi ya. Istirahat, makan siang dan sholat, atau mau tidur dulu boleh. Nanti jam 13 kita mulai lagi yang basic verifying ya. Kalau pengajaran secara online ini
keaktifan dari pihak peserta ini yang menentukan bagaimana proses transfer pengetahuan ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Kalau hanya salah satu sisi yang aktif gitu ya dari pesertanya nggak aktif, kita juga nggak tahu ini ya apakah penyampaiannya sudah mengena atau tidak. Sudah mengena, Pak. Insya Allah ya. Oke, makasih Pak Susa. Jadi kita nanti jam 13 ya, kita kembali lagi ke materi basic perfecting ya. Untuk teman-teman yang ambil K3 Migas ya, ini materi yang sangat insya Allah sangat penting untuk basic perfecting, karena biasanya ketika nanti saat proses uji kompetensi ya secara daring ya, ini untuk materi kelas kebakaran ini sering ditanyakan ya, sama pengujinya. Saya tidak tahu ini kan yang peserta di sini ambil sertifikasi apa saja, saya nggak tahu. Saya hanya menyampaikan materi SMK 3 dan kelas kebakaran. Oke, saya coba stop share dulu. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita balik lagi ya nanti jam 13.00 waktu Indonesia Barat untuk sesi kelas kebakaran. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.